Halo semuanya, selamat datang di channel Story Film ID, tempat di mana film dan drama dengan plot paling kacau, paling mind-blowing, dan paling bikin emosi bakal kita bahas sampai tamat. So, tunggu apa lagi? Let's check it out. Tahun 1997, Korea Selatan bangkrut. Dan cowok ini kehilangan semuanya dalam semalam. Demi bertahan hidup, keluarganya pindah ke Kolombia, berharap bisa mulai hidup baru. Tapi yang mereka temukan bukan harapan, melainkan kota penuh korupsi, mafia, penyelundupan, dan orang-orang yang rela membunuh demi uang. Tanpa disadari, cowok pendiam ini perlahan berubah jadi salah satu orang paling berbahaya di Bogota. Tahun 1997, Korea Selatan mengalami krisis ekonomi besar. Banyak perusahaan bangkrut, banyak keluarga kehilangan rumah, dan hidup ribuan orang berubah total dalam semalam. Salah satunya adalah keluarga Guki. Mereka dulunya hidup cukup nyaman, tapi setelah bisnis keluarganya hancur, mereka bahkan kesulitan buat bertahan hidup. Akhirnya, ayah Guki mengambil keputusan nekat. Mereka akan pindah ke Kolombia, tepatnya ke Bogota. Karena katanya di sana ada kenalan lama yang sudah sukses besar. Dan jujur aja, ini tuh salah satu keputusan yang kalau dipikir-pikir sekarang kayak negara lagi kacau. Yuk pindah ke kota mafia. Benar-benar ide yang terdengar bagus hanya ketika dompet sudah kosong total. Sesampainya di Bogota, suasananya langsung beda. Kota ini terasa keras. Banyak tentara bersenjata, polisi korup, dan kriminal ada di mana-mana. Bahkan belum lama mereka sampai, uang keluarga mereka langsung dirampok di jalan. Literally, baru datang langsung kena welcome package Kolombia. Dan sejak saat itu, hidup mereka makin hancur. Cookie! Cookie! Hey! Stay here! Stay here! Whoa! Stop! Sir! Am I... You fucking trash! Ah! Mereka akhirnya menemui Park Jang-soo, teman lama ayahnya. Di komunitas Korea di Bogota, pria ini cukup berpengaruh. Dia punya toko, punya koneksi, dan yang paling penting, dia punya bisnis ilegal. Awalnya, Guki cuma membantu kerja kasar, angkat barang, bersih-bersih, kirim barang. Tapi perlahan, dia mulai sadar kalau semua bisnis di tempat ini sebenarnya dibangun di atas penyelundupan. Barang-barang dari Korea masuk secara ilegal ke Kolombia. Dan semua orang di sana main suap. Polisi disuap, bea cukai disuap, semua bisa diatur selama uangnya cukup. Dan disinilah perubahan Guki dimulai. Awalnya dia masih terlihat polos, pendiam, bahkan sedikit takut-takut. Tapi hidup keras di Bogota perlahan memaksanya berubah. Karena di kota ini, orang baik biasanya kalah duluan. Suatu hari, Park memberi Guki tugas penting. Dia diminta mengantar barang ilegal melewati checkpoint. Kalau ketahuan, selesai hidupnya. Tapi anehnya, Guki malah cukup tenang. Dan dari situ, Park mulai sadar. Anak ini punya mental yang berbeda. Dia bukan sekadar pekerja biasa. Dia berani mengambil resiko. Bahkan, saat situasi mulai berbahaya, Guki tetap bisa berpikir dingin. Dan makin lama dia makin dipercaya masuk ke bisnis inti mereka.
Di sisi lain, Buki juga mulai dekat dengan Soyoung, salah satu orang kepercayaan Park. Dibanding karakter lain, Soyoung ini tipikal orang yang kelihatannya santai, tapi sebenarnya selalu menghitung semuanya. Senyum-senyum sendiri kayak salesman mobil bekas yang tahu mesin mobilnya tinggal nunggu meledak. Mereka mulai membangun bisnis penyelundupan yang jauh lebih besar. Dari pakaian sampai jaket mahal dari Korea. Dan anehnya, bisnis mereka benar-benar sukses besar. Bahkan mereka mulai menghasilkan uang dalam jumlah yang gila. Buki yang dulunya miskin, sekarang mulai menikmati kehidupan mewah. Tapi tentu saja, uang besar selalu datang bersama masalah besar. Semakin bisnis mereka berkembang, semakin banyak musuh yang muncul. Ada mafia lokal, ada pengusaha korup, ada pejabat yang minta bagian lebih besar. Dan yang paling berbahaya, pengkhianatan mulai muncul dari dalam. Karena di dunia seperti ini, loyalitas biasanya cuma berlaku selama uangnya masih jalan. Buki perlahan mulai berubah total. Dia jadi lebih dingin, lebih manipulatif, dan lebih ambisius. Bahkan, kadang dia mulai mengambil keputusan yang dulu mungkin tidak akan pernah dia lakukan. Tapi yang menarik dari film ini adalah perubahan Buki terasa realistis. Dia tidak tiba-tiba jadi monster. Semua terjadi perlahan, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya dia sendiri tidak sadar sudah berubah sejauh itu. Dan jujur, itu justru bagian paling menyeramkan. Karena banyak orang jahat sebenarnya tidak lahir jahat. Mereka cuma terlalu lama hidup di lingkungan yang salah. Konflik mulai memuncak saat hubungan antar kelompok mulai pecah. Orang-orang yang dulu kerja sama, sekarang saling curiga. Semua takut dikhianati duluan. You know anything about this? What would I know? You think I had something to do with this? They seized 2 whole containers of my stuff. 400 fucking grand. Look, I'm sorry. I'm just frustrated like everyone else, okay? It's your job to deal with the higher ups, isn't it? Why the fuck you're blaming me? Look, I've had enough of your shit. You think you're the big cheese now, huh? This is all because you wanted to get your own I thing put going. my life on the line every time. All you do is sit on your ass. Dan di titik ini, Buki mulai bermain sendiri. Dia sadar kalau satu-satunya cara bertahan di Bogota adalah jadi orang yang paling berbahaya di ruangan itu. Bukan orang paling baik. Karena orang baik di film beginian biasanya cuma bertahan 20 menit. Sisanya jadi motivasi karakter utama buat balas dendam. Situasi makin kacau ketika bisnis mereka mulai diincar banyak pihak. Pengkhianatan demi pengkhianatan mulai terjadi. Bahkan beberapa orang yang paling dipercaya ternyata punya agenda sendiri. Dan dari sinilah film mulai berubah jadi permainan kekuasaan penuh manipulasi. Semua orang mencoba bertahan hidup. Tapi bedanya, Buki ternyata lebih pintar dari yang mereka kira. Dia mulai mengambil alih perlahan, baca kelemahan lawan, bermain politik, dan memanfaatkan konflik antar kelompok. Cowok pendiam yang dulu datang sebagai imigran miskin, sekarang berubah jadi orang yang disegani, bahkan ditakuti. Tapi semakin tinggi dia naik, semakin besar juga harga yang harus dibayar. Karena hidup di dunia kriminal itu sederhana sebenarnya. Hari ini kamu pesta di rooftop, besok mungkin nama kamu muncul di koran kriminal. Listen carefully. No tengo plata ni mercancía para un ladrón como usted. Le di el doble al sicario que usted contrató. Hijo de puta ladrón.
Dan film ini berhasil menunjukkan kalau kesuksesan di dunia ilegal selalu penuh paranoia. Tidak ada teman-teman yang benar-benar teman. Tidak ada rasa aman. Semua orang cuma menunggu kesempatan menikam satu sama lain. Menjelang akhir film, konflik besar akhirnya meledak. Hubungan yang sudah retak sejak awal akhirnya benar-benar hancur. Dan Cookie harus menentukan apakah dia masih punya sisi manusia atau sudah sepenuhnya tenggelam dalam dunia ini. Yang menarik, film ini tidak mencoba membuat Cookie terlihat seperti pahlawan. Dia bukan karakter suci, tapi penonton tetap bisa memahami kenapa dia berubah seperti itu. Karena Bogota sendiri terasa seperti kota yang memaksa orang kehilangan moral demi bertahan hidup. Dan di ending film, kita benar-benar melihat bagaimana kota ini mengubah seseorang. Dari anak biasa menjadi sosok yang sangat berbeda dari dirinya dulu. Jujur, film ini bukan tipe action yang penuh ledakan tiap 5 menit. Fokus utamanya lebih ke atmosfer permainan bisnis ilegal dan transformasi karakter utama. Tapi, justru itu yang bikin ceritanya terasa beda. Karena semakin lama ditonton, semakin terasa kalau semua orang di film ini sebenarnya cuma mencoba bertahan hidup dengan cara mereka masing-masing. Dan kadang, garis antara korban dan penjahat itu tipis banget. Apalagi kalau hidup sudah mulai menghancurkan semuanya. Dan percaya deh, versi film aslinya jauh lebih intens dibanding rekap ini. Apalagi chemistry Sung Joong Ki di film ini benar-benar beda dari kebanyakan dramanya. Kalau kalian suka film crime yang atmosfernya gelap kayak gini, tulis rekomendasi kalian di komentar. Dan subscribe buat rekap drama atau film lain yang endingnya bikin pikiran gak tenang.